Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik atau Bincang Asik bersama saya, Rosa. Setelah minggu lalu kita berbincang-bincang asik dengan mantan pecandu narkoba yang juga menjadi konselor di Sekar Mawar. Nah, kita nyambung untuk episode kali ini akan bertemu dan lebih menggali tentang Sekar Mawar itu apa, sebuah tempat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Anastasia Syakunanis selaku Direktur Pelaksana Yayasan Sekar Mawar. Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Rosa. Selalu sehat ya, Bu? Sehat, puji Tuhan. Nah, di Sekar Mawar, kalau Ibu kan di sebuah tempat rehabilitasi narkoba, di sana juga sehat-sehat ya pasti ya? Iya, sehat. Lokasinya di mana sih, Bu? Kita ada di Jalan Tangkuban Perahu nomor 108 Lembang. Oke, tapi kalau yang di Jalan Surya Kencana itu ada juga kantornya ya? Ya, di situ adalah kantor sekretariat Yayasan Sekar Mawar di Jalan Surya Kencana nomor 2, Nah, Bandung. Itu Sekar Mawar itu memang kalau kita yang sudah pernah mendengar itu adalah sebuah tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Betul. Itu singkatan atau apa sih, Bu? Bukan, jadi Sekar Mawar itu artinya kan bunga mawar. Nah, itu sebetulnya simbol saja sih. Kalau di dalam agama Katolik kan mawar itu menyimbolkan Bunda Maria. Oke. Ya, jadi dalam simbol Sekar Mawar itu ada seperti orang memeluk, lalu di tengahnya ada bunga mawar. Jadi itu simbol bahwa dengan kasih sayang Kristus dan Bunda Maria, kami merawat para korban penyalahgunaan nafsa. Oke. Jadi itu filosofinya. Ya. Yang memberi nama siapa, Bu? Dulu yang memberi nama Sekar Mawar adalah almarhum Monsinyur Alexander Jayosiswoyo, Uskup Bandung pada waktu itu. Kan kita berdiri tahun 2000 ya. Oh, 2000. Waktu itu uskupnya adalah Monsinyur Alexander. Itu kenapa dibuat tempat rehabilitasi untuk para pecandu nafsa tadi? Ya, karena waktu itu memang masalah narkoba ya atau nafsa itu sudah marak, cukup marak, dan itu menjadi keprihatinan bangsa tapi juga keprihatinan gereja juga. Jadi akhirnya ada inisiatif dari beberapa tokoh masyarakat pada waktu itu, bagaimana kalau kita mendirikan panti rehabilitasi, tempat untuk merawat mereka yang menjadi korban penyalahgunaan itu. Bu, kalau misalnya kita lihat ya para pecandu ini dari tahun 2000 sampai sekarang bertambah atau berkurang atau gimana? Kalau dari data yang ada sebetulnya semakin hari semakin bertambah. Semakin banyak ya? Iya, semakin banyak mereka yang memakai. Apalagi Umur berapa itu, Bu? umur mereka rata-rata usianya produktif lah, ya usia produktif. Kalau yang udah direhab di bekerja. panti kami itu bisa dari 15 sampai umur hampir 50 tahun. 50 Ada, tahun. Iya. Lebih banyak ke yang mana? Umur berapa? Ya, kalau sekarang mungkin sekitar 20-30 tahun. 20-30 tahun Iya, banyak ya? iya. Oh, kalau di ini ya Bu, kalau misalnya Ibu kan juga menangani mereka untuk bisa mendapat rehabilitasi atau treatment. Kenapa sih mereka menjadi pecandu nafsa? Kalau ditanya-tanya gitu, Alasannya sih kalau Motifnya ditanya apa? masing-masing orang mungkin berbeda-beda ya. kebanyakan apa Bu? Tapi kalau secara garis besar, mengapa orang memakai narkoba itu bisa dilihat dari dalam dirinya sendiri, memang ada bermasalah, atau juga dari lingkungan sekitarnya. Jadi pengaruh dari lingkungan sekitar itu juga sangat besar atau bisa mempengaruhi seseorang untuk dia jatuh dalam masalah penyalahgunaan nafsa itu. Tapi kalau dari yang ditelusuri sama Ibu Anastasia, kebanyakan motifnya apa? Apakah memang ya ini gara-gara peer group ya kalau anak-anak ABG, atau lebih banyak ke yang lain-lain faktornya? Yang ditemukan sama Ibu setiap mungkin kan wawancara gitu ya, Bu? Ya, kebetulan sebagian juga besar dari mereka tuh untuk having fun ya. Having fun. Senang, ya. Having funnya salah ya, Bu? Iya, itu sangat salah. Jadi memang pemakai nafsa itu kan memang cara yang salah ya. Cara mengungkapkan mungkin perasaannya, feelingnya di dalam hati itu dengan cara yang salah akhirnya ya. Rata-rata yang masuk di Sekar Mawar, mereka itu sudah dalam tingkat keparahan yang kayak apa, Bu?
Rata-rata biasanya kalau udah minta bantuan itu, minta tolong itu sudah tingkat yang parah ya. Parahnya tuh kayak gimana? Saya kalau misalnya pas sampai overdosis gitu atau parahnya tuh sampai mana? Bisa sampai Bisa. overdosis, atau biasanya juga dari sisi ekonomi, misalnya mereka sudah habis uangnya ya, ada bangkrut, atau juga dari keluarga udah hancur, relasi hubungan dengan orang-orang di sekitarnya ya, istri minta cerai gitu. Jadi atau ditangkap polisi ya, kena masalah hukum, itu biasanya yang baru minta tolong mereka, yang akhirnya datang ke Sekar Mawar yang sudah tingkat parah-parah seperti itu. Oh, mereka datang ke sana itu atas inisiatif sendiri. Iya, saya mau sembuh gitu, atau ya dibawa keluarga, atau memang dari mungkin tertangkap, terus ya sudah harus direhabilitasi. Akhirnya mungkin dari polisi yang membawa ke Sekar Mawar. Ada juga ya yang mereka setelah ditangkap lalu diserahkan ke panti rehabilitasi begitu ya, dari keluarganya ya. Tapi rata-rata memang dari keluarga yang meminta untuk anggota keluarganya itu menjalani rehabilitasi. Jadi untuk yang sukarela datang sendiri itu jarang sekali. Jarang ya. Biasanya memang didorong oleh keluarganya ya, karena keluarga biasanya kan sudah merasakan akibatnya ya di situ ya, entah itu perilakunya yang destruktif, lalu hubungan dengan orang-orang sekitarnya juga udah hancur, jadi keluarganya biasanya yang mendorong mereka untuk rehab. Saya nggak kebayang Bu, kalau misalnya ini keluarga ya, ini ada yang mau salah satu anggota keluarga mau direhabilitasi di sini, itu berarti prosedurnya gimana? Apakah memang dibawa langsung, setelah itu anak ini langsung ditinggalkan di situ, atau gimana Bu? Ya kalau idealnya keluarga menghubungi dulu dengan di sekretariat kami ya, atau melalui hotline begitu ya. Lalu menceritakan masalahnya apa, lalu kan kita bisa melihat ya. Oh, sebaiknya anak ini segera dibawa ke rehabilitasi gitu. Jadi sebaiknya menghubungi dulu. Tapi ada juga yang langsung dibawa, anaknya langsung dibawa, saat itu juga dia masuk ke dalam panti rehab, karena ya itu biasanya mereka kan agak sulit ya untuk ditarik ke menjalani rehab. Jadi biasanya ada juga yang langsung dibawa, langsung masuk di situ dan menjalani rehab gitu. Tapi kalau mau dibawa langsung itu memang tempatnya sudah ada? Iya. Sudah langsung bisa masuk, sudah langsung bisa dilakukan rehabilitasi di situ gitu? Ya tentu kita melakukan screening awal ya. Screening awal. Screening awalnya apa? Ya kita tanyakan apakah kasusnya seperti apa, lalu apakah memang ada riwayat nafsa atau ada gangguan jiwa enggak di situ, kan kelihatan ya, atau ada perilaku yang destruktif ya, misalnya kalau dia marah dia bisa merusak segala macam. Nah itu kan yang kita hindari ya, karena ini masuk dalam sebuah komunitas ya. Jadi komunitas itu ya harus nanti bisa saling membantu di situ. Atau ada penyakit-penyakit penyerta yang butuh perawatan khusus misalnya ya. Nah itu kan tidak bisa juga langsung gabung di komunitasnya. Oh, jadi dilihat kondisinya masing-masing ya Bu ya. Iya. Sepanjang pengalaman Ibu udah berapa lama di Sekar Mawar berarti? Saya udah 10 tahun ada. 10 tahun ya. Iya. Bagaimana sih mendampingi mereka itu? Ada cerita-cerita yang tidak terlupakan gitu dari peristiwa-peristiwa menghadapi anak ini gitu. Ada nggak Bu? Pasti ada sih. Bermacam-macam sih ya pengalamannya, dan masing-masing kalau saya lihat unik ya. Jadi masing-masing punya story sendiri, dan ya berbagai hal yang bisa Boleh lah cerita Bu. Jadi kan kita tahu gitu kan, menghadapi mereka yang sudah menjadi pecandu sekian lama gitu. Ada yang paling menarik atau paling diingat sama Bu Anastasia? Kalau yang paling berkesan sih mereka yang itu awalnya itu sepertinya sulit, nggak mungkin lagi untuk berubah gitu. Karena ya kita melihat mereka perilakunya, dari relasi sosialnya gitu ya, yang sudah rusak. Tapi ternyata kesini akhirnya dia bisa pulih gitu. Nah itu yang kadang-kadang wah ini benar-benar di Sekar Mawar mereka benar-benar bisa berubah. Nah itu yang kadang-kadang menyentuh juga ya. itu berarti timnya apa aja nih dalam satu mengenangani satu orang yang harus direhabilitasi? Timnya berarti ada dokter, ada apa lagi? Ya, jadi kalau Psikolog?
Sekar Mawar kan pakai metode therapeutic community namanya. Therapeutic community itu dia melihat bukan hanya dari sisi kecanduannya saja, tapi dari semua aspek dalam kehidupannya dia, dari sisi fisiknya ya, dari psikologinya, dari spiritual, relasi sosialnya gitu ya, biopsikososial spiritual, itu semuanya kita lihat. Nah di situ peran banyak expert ya, karena pemulihan ini nggak mudah ya, butuh penanganan dari banyak expert. Jadi kita juga ada psikolognya, ada psikiater, ada konselor adiksi, ya. Lalu ada tokoh spiritual ya sesuai dengan agama mereka. Nah di situ kita kelola bersama sehingga nanti dia bisa pulih atau bisa berubah akhirnya. Nah berarti kalau misalnya mereka masuk gitu, sebetulnya yang dibuat itu programnya apa sih Bu? Soalnya kita nggak punya bayangan ya. Jadi kalau misalnya masuk itu yang dilakukan apa gitu, step-stepnya? Kalau masuk biasanya kita tadi ada screening, lalu ada assessment. Kita assessment itu melihat seberapa parah tingkat keparahannya dia ya. Assessment, lalu nanti kita dari assessment itu kita tentukan bisa kita bikin treatment plan namanya ya, rencana terapi. Jadi konselor nanti bersama-sama dengan klien itu membuat rencana terapi. Apa saja nanti akan dijalani ya. Programnya kira-kira 6 bulan di situ. Kira-kira, Satu itu paling minimal ya 6 bulan? Minimal 6 bulan. Lalu ya nanti dari kegiatan harian ini adalah kegiatan terapi semua. Jadi ada grup terapi dari morning meeting sampai nanti house meeting gitu ya. Ada pertemuan psikolog, ada meditasi, ada spiritual class, ada keterampilan bermacam-macam. Jadi semuanya sudah terjadwal dalam 1 minggu itu sudah ada jadwalnya semua. Setelah 6 bulan minimal itu nanti evaluasi atau gimana? Ya kita lihat lah perkembangannya dia, selalu kita monitor nantinya. Nanti kalau dia memang sudah ada target-target yang harus dia penuhi, target-target itu sudah terpenuhi ya nanti bisa selesai program. Paling minimal 6 bulan tuh ada ya tapi yang udah pulih? Ada juga ya? Iya. Oh itu karena dia memang kuat banget keinginannya untuk pulih atau memang belum terlalu parah gitu? Untuk pulih memang prinsipnya memang dari dia sendiri ya, harus ada kemauan ya, ada kesadaran untuk mau berubah. Nah kalau sudah ada itu ya biasanya didukung oleh komunitas yang mendukung gitu ya. Lalu support dari keluarga juga dibutuhkan ya. Kalau tanpa ada dukungan dari keluarga juga biasanya pemulihannya akan kurang baik ya. Nah tapi kan kadang-kadang gini Bu, kalau yang namanya orang sudah terjerat narkoba itu kan biasanya suka dikejar-kejar, bandar mungkin ya gitu. Nah ini suka dikejar-kejar juga nggak sampai ke tempat rehabilitasi gitu? Mereka didatengin gitu atau ada yang kabur kayak gitu-gitu Bu? Ya kita menghindari teman-teman negatifnya mereka ya. Jadi di lingkungan panti rehabilitasi ada lingkungan yang kita setting di lingkungan yang steril. Jadi mungkin beberapa kontak dengan pihak luar itu kita batasi, tidak semua bisa dikontak. Jadi yang bisa kontak hanya orang-orang tertentu, jadi keluarga terutama ya yang bisa dihubungi, dan kontak dengan pihak-pihak yang lain tentu kita batasi. Jadi bukan diasingkan tapi dirahasiakan gitu. Dan hanya bisa bertemu waktu mungkin dia harus masuk ke lingkungan yang ini dulu ya, steril dulu ya, untuk memisahkan dari mungkin lingkungan lamanya gitu ya. Jadi di panti rehab ini kita pisahkan juga dari lingkungan sebelumnya gitu. Kalau di dalam kan sama-sama ketemu pecandu juga yang sama-sama mau sembuh. Mereka itu saling menguatkan atau gimana Bu? Ya. Sama ya. Prinsip dalam therapeutic community adalah saling menolong sebetulnya. Ya. Di situ saling man helping man to help himself itu slogannya ya. Jadi aku menolong kamu tapi juga sekaligus menolong diriku sendiri gitu. Jadi lingkungannya cukup suportif akhirnya ya. Jadi termasuk juga para konselornya kan. Para konselornya itu juga mereka juga dulu pernah mengalami hal yang sama, dan di situ mereka bersama-sama saling membantu satu sama lain untuk menjalani pemulihan. Oh, jadi konselor ini adalah mereka-mereka yang sudah pulih dari kecanduan. Jadi yang sudah sembuh gitu ya Bu? Ya tentu harus dengan ada pendidikan khusus ya untuk menjadi langsung gitu ya. Iya. Nah tapi kan gini Bu, mungkin waktu mereka datang ke Sekar Mawar itu keluarga yang bawa.
Tapi ternyata di tengah jalan atau memang sebetulnya keluarga daripada anak ini bikin masalah terus, taruhlah di Sekar Mawar dan mungkin anaknya juga sudah sembuh, tapi keluarganya nggak mau gitu. Udahlah di situ aja gitu, nggak usah lagi kembali ke keluarga gitu. Ada juga masalah-masalah kayak gitu nggak Bu? Iya, ada. Karena biasanya keluarga ini trauma ya, menghadapi orang yang bermasalah dengan kecanduan ini biasanya mereka meninggalkan trauma-trauma tertentu ya. Mungkin karena ya ada banyak kekerasan Iya, misalnya iya. di dalam keluarganya, ada ketidakjujuran yang mungkin ini ya waktu dia memakai gitu ya. Jadi biasanya keluarga ada trauma-trauma tertentu sehingga ketika ini udah selesai program itu kadang-kadang mereka wah nanti dulu lah jangan. Jadi keluarga sebetulnya itu menandakan keluarga belum siap untuk menerima mereka kembali. Maka di sini pentingnya keluarga itu juga harus diberi edukasi. Gitu. Itu dari awal diberitahu bahwa nanti setelah selesai ini harus kami kembalikan ke keluarga, itu sebetulnya keluarga udah tahu ya. Iya, kemana lagi kalau bukan ke Iya. keluarga? Nah, tapi ternyata keluarga belum tentu menerima gitu. Ya mereka mau nggak mau harus siap. Nanti anaknya diterima dengan siapa gitu ya. Mau nggak mau harus siap menerima mereka kembali. Nah sebelum mereka menerima kembali, ini biasanya kita kasih edukasi. Jadi kami punya namanya program Family Support Group. Ya itu tiap bulan kita selenggarakan ya. Di situ tempat mengedukasi keluarga agar mereka nanti siap menerima kembali ketika anaknya sudah selesai program gitu. Jadi sebetulnya kalau rehabilitasi itu nggak hanya anaknya sendiri yang harus berubah, keluarganya juga harus berubah ya, baik itu perilakunya maupun cara berpikirnya ya. Kalau keluarga masih pakai pola pikir yang lama, gimana nanti ketika menerima anaknya kembali? Jadi anaknya sudah menjalani perubahan, pemulihan. Ketika kembali ke keluarganya dia masih situasinya sama, masih pola pikirnya sama, masih ada stigma dan sebagainya, itu sangat nanti menghambat pemulihan. Maka keluarga ini juga harus ikut berubah juga gitu. Jadi sama-sama. Jadi ketika nanti selesai mereka udah siap menerima kembali, lalu bisa hidup menjalani pemulihan ke depan dengan pendampingan keluarga dengan lebih baik lagi. Jadi selama anaknya di dalam, mereka juga di rehab. Keluarga pun merehab mereka sendiri selama ini ya, selama mereka ada 6 bulan ya mereka juga benar-benar juga menjalankan itu gitu supaya begitu pulang anaknya situasinya udah nggak sama dengan yang dulu gitu. Itu yang selalu kami sarankan ya untuk keluarga-keluarga itu juga mereka harus juga dibekali pengetahuan-pengetahuan tentang rehabilitasi gitu ya supaya nanti anaknya juga ketika pulang itu sudah dalam situasi yang berbeda ya, cara penerimaan yang berbeda dari keluarganya. Jadi selalu kita sarankan keluarga-keluarga itu kamu harus kalau bisa membuka juga wawasan tentang apa itu nafsa, dampaknya seperti apa, lalu bagaimana cara menanganinya, lalu ciri-cirinya kalau misalnya mereka kambuh nanti harus bagaimana, itu kita bekali semua dengan pengetahuan itu. Tapi karena mungkin juga terbatas ya untuk ke keluarga, jadi kita juga mengharapkan keluarga ini juga belajar lebih jauh lah gitu ya. Kami hanya mendorong keluarga ya dengan fasilitas yang mungkin family support group tadi ya. Tapi selanjutnya keluarga-keluarga ini kita harapkan mereka selalu memperluas wawasan mereka tentang nafsa dan juga pemulihannya itu. Ada yang balik lagi nggak rehab berkali-kali gitu? Ada. Ada juga? Ada. Kita tahu bahwa masalah kecanduan adalah masalah yang kambuhan ya. Jadi mereka sewaktu-waktu bisa kambuh. Seperti kita punya penyakit diabetes atau kita punya penyakit jantung ya. Ketika seseorang itu tidak bisa memanage hidupnya di luar dengan baik ya, dia akan jatuh lagi. Sama kan seperti penyakit diabetes. Ketika dia pola makannya gitu ya, pola makannya salah, dia akan bisa kambuh lagi. Sama. Kecanduan ketika dia punya lifestyle, pola hidupnya yang tidak benar lagi gitu ya, gaya hidup yang berbeda, lalu peernya juga mereka masuk dalam suatu lingkungan yang negatif ya, otomatis jatuh lagi. Berarti keluarga nggak bisa bilang ini rehabnya nggak benar nih karena kok balik lagi gitu ya, nggak bisa bilang begitu ya. Bisa, semuanya kan tergantung orangnya sendiri ya. Berarti keluarga ini memang harus menjaga banget ya, begitu sudah dikembalikan ke keluarga ya tolong dijaga supaya tidak kembali lagi
ke narkoba dan juga direhab berkali-kali itu gitu ya. disebut keluarga itu namanya pendamping pemulihan. Pendamping kalau pemulihan. di dalam rehab itu pendampingnya adalah konselor adiksi. Nanti kalau dalam keluarga lah yang menjadi pendamping pemulihan. Tapi kan bisa mungkin juga orang tua, bisa juga istrinya gitu ya, bisa juga anak-anaknya mungkin ya. Tapi kan juga mungkin keluarga juga agak bingung kan menghadapi ini. Saya juga harus gimana antara panik begitu dikembalikan, panik salah treatment, kembali lagi seperti itu. Berarti ada pemantauan juga nggak dari Sekar Mawar untuk keluarga ini supaya bisa mendampingi dengan baik mereka yang sudah kembali ke rumah? Biasanya kalau selesai itu yang kita pantau adalah kliennya itu ya. Untuk memantau keluarga agak sulit ya. Keluarga seperti apa gitu kita kan sulit ya. Tapi biasanya setelah selesai program mereka ini masih ya menjalin komunikasi dengan pihak panti rehabilitasi. Mereka masih kadang-kadang stay gitu di panti ya. Misalnya setiap ada waktu gitu mereka istilahnya recharge lagi untuk mengingat lagi bagaimana pemulihan mereka. Nah itu biasanya ada juga yang stay lagi di panti selama beberapa waktu gitu ya. Lalu kontak itu yang pasti kita jalani ya, komunikasi dengan konselor itu yang kita jalin setelah mereka keluar dari panti. Oke. Bu, kalau ada salah satu anggota keluarga yang menjadi pecandu nafsa, memalukan nggak sih sebetulnya membawa mereka ini ke tempat rehabilitasi? Kenapa harus malu? Ya, nggak tahu. Tapi memang nggak ada cara lain ya untuk bisa menyembuhkan. Memang harus ke rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tempat yang tepat ya untuk mereka memulihkan mereka yang kecanduan ya. Karena selama ini banyak akhirnya mereka kan yang tertangkap ya. Dan solusinya di penjara gitu ya. Iya. Dan penjara itu tidak menyembuhkan, tidak memulihkan. Malah mungkin nambah pinter ya. Tambah pinter per ininya ya. Paling tepat adalah di rehabilitasi gitu. Jadi ya itu peran keluarga sangat penting ya di dalam ini. Nah, kalau rehabilitasi ada biaya kan pasti? Ya. Lumayan juga ya berarti. Tentu ya kalau di pemerintah ada subsidi pemerintah ya. Kalau di lembaga swadaya masyarakat seperti Sekar Mawar ini kan kita membiayai sendiri ya. Tentu ada biaya dari kliennya sendiri gitu ya. Tentu kami juga punya donatur sih ya, karena kami lembaga sosial. Jadi ada beberapa donatur yang memberikan kepeduliannya terhadap karya. Oh, bisa juga ya. Jadi bisa juga menjadi donatur untuk di Sekar Mawar gitu ya. Oke. Dan Sekar Mawar selama ini memang sebagian besar memang hidup dari donatur sih. Dari donatur ya. Iya. Nah, berarti Bu, misalnya mau membawa anggota keluarganya ke Sekar Mawar, itu harus apa yang dipersiapkan pertama kali? Keluarga yang anaknya bermasalah. Iya. Sebaiknya mereka konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Iya, dengan konselor ya. Nanti kita biasanya bertemu, lalu kita ya tanya bagaimana kasusnya seperti apa, lalu nanti kan pasti ada solusinya ya. Ini sebaiknya dibawa ke panti rehab, kapan harus dibawa, lalu persyaratannya apa saja itu yang kita berikan di awal ya. Jadi sebaiknya menghubungi pihak di sekretariat ya. Oke. Nah, buat yang tidak kena narkoba, tapi sebetulnya narkoba itu berarti saya pikir ya, itu anak-anak yang memang masih labil aja gitu, umur-umur ABG ya 15 gitu. Tapi ternyata yang udah kerja pun yang udah secara psikologi itu dia sudah stabil masih juga bisa kena ya Bu ya. Yeah. Berarti itu sebetulnya bagaimana membentengi supaya nggak kena narkoba gitu Bu? Seorang itu punya banyak aspek ya, dari fisiknya, dari psikologinya, dari spiritual, dari relasi sosial ya. Itu semua harus kita olah sebetulnya ya. Kalau kita mau benar-benar sehat dan terhindar dari penyalahgunaan nafsa itu ya. Ya fisik kita mesti harus olahraga, makan yang baik, teratur ya, hidup sehat gitu ya. Hidup sehat ya. Lalu dari sisi psikologi juga ini kita olah ya. Bagaimana mengolah misalnya ketika kita marah, kita harus bagaimana, ketika kita stres, kita harus bagaimana. Itu kan harus kita punya coping skill ya, punya keterampilan, ya, keterampilan hidup kalau saya bilang keterampilan hidup.
Lalu juga ada nilai-nilai spiritual yang harus kita dalami, ya, kita kelola. Itu semuanya harus kita olah. Relasi sosial dengan orang-orang di sekitarnya, ya, kita bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ini kan butuh skill semuanya. Nah, itu kalau kita olah dengan baik, itu saya yakin nggak akan jatuh dalam masalah penyalahgunaan nafsa. Mau umurnya berapapun ya, Mau tidak. umurnya berapapun. Iya ya, ternyata ini bahayanya dari umur belasan sampai umur puluhan itu bisa juga Iya. jatuh ke narkoba. Oke Bu Anastasia Syakunani, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Jadi kita tahu ya bahwa skill-skill untuk menghadapi hidup itu harus kita perkuat, terutama juga dari aspek dengan teman-teman sekitar, juga dengan secara spiritual juga ya Bu, itu kan bisa membentengi supaya tidak terjerumus dalam narkoba di umur berapapun. Karena biasanya kalau udah punya uang, udah kerja, ini uang-uang saya mau pakai buat apa aja, udah stres di kantor, kadang-kadang juga jatuh ke dalam narkoba itu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa membuat Sobat Komsos untuk bisa lebih tahu lagi tentang tempat rehabilitasi Sekar Mawar, dan kalau ada apa-apa dari anggota keluarganya jangan ragu untuk dibawa rehabilitasi ke Sekar Mawar. Terima kasih Ibu, sampai ketemu Sama-sama. lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di bincang asik berikutnya.